Dinasti asing yang pernah masuk dan menguasai China adalah dinasti Manchu atau kita sebut dengan dinasti Qing yang dipimpin oleh Sun Yat-sen, dan ini menjadi faktor pendorong adanya nasionalisme di China. Beliau adalah Sun Zhongshan atau kita sebut dengan Sun Yat-sen. Nasionalisme China terjadi setelah adanya muncul rasa kekecewaan rakyat China atau Tionghoa pada saat zaman dinasti Qing atau dinasti Manchu karena pemimpinnya yang dinilai bukan dari asli keturunan Tionghoa atau dalam proses nasionalisme China terdapat beberapa peperangan yang terjadi. Yang pertama ada pemberontakan Taiping yang terjadi di Guangxi pada tahun 1851. Tujuan utama pemberontakan ini adalah untuk melengsarkan kekuasaan pemerintah dinasti Manchu yang dianggap tidak efektif lagi. Yang kedua adanya perang antara China dan Jepang yang berlangsung selama 1 tahun dimulai dari tahun 1894 sampai 1895. Dalam sejarah China tercatat pernah menjajah Korea sampai sebelum akhir abad ke-19. Namun pada 1894 Jepang mulai tertarik untuk mengambil alih Korea dari kekuasaan China dan menaruh simpati yang cukup besar terhadap Korea. Hingga meletuslah Perang Cina-Jepang I yang disudahi dengan dibuatnya perjanjian Shimonoseki pada 17 April 1895. Kemudian ada pemberontakan Boxers. Kebencian terhadap kekuasaan dinasti Manchu juga memunculkan gerakan nasionalisme baru di China yang disebut gerakan Boxers. Dengan adanya gerakan ini, para delegasi dari negara-negara barat yang ada di daerah Peking dikepung oleh para pengikut gerakan Boxers. Mereka kemudian membentuk sebuah pasukan atas ancaman pengepungan ini. Dengan protokol Peking 1901, gerakan Boxers berakhir. Dengan berbagai peristiwa yang memicu nasionalisme China ini, akhirnya revolusi pun pecah, yaitu revolusi Wuchang yang terjadi pada 10 Oktober pada tahun 1911. Revolusi ini berlangsung di Wuchang dengan dipimpin oleh Li Yuanhong. Hasil dari revolusi Wuchang adalah lengsernya kekuasaan dinasti Manchu di China sehingga terjadinya revolusi Manchu diklaim sebagai hari kemerdekaan China. Setelah 3 bulan merdeka, dipilihlah Sun Yat-sen sebagai presiden China pada tanggal 1 Januari 1912. Dengan asasan Minchu, Sun Yat-sen bercita-cita setelah Manchu runtuh akan dibentuk satu pemerintahan pusat yang demokratis. Samping itu akan mengangkat harkat dan martabat bangsa China sejajar dengan negara-negara barat. Ia berhasil mengadakan pendekatan kepada rakyat dan menghimpun kekuatan rakyat di China Selatan untuk menggulingkan Manchu. Terus hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah latar belakangnya nasionalisme di Turki. Nah, faktor penyebab terjadinya nasionalisme di Turki pertama disebabkan oleh melemahnya pengaruh Kesultanan Ottoman. Kesultanan Ottoman mengalami kemunduran, terutama pada masa pemerintahan Sultan Hamid II. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada faktor internal yang terdapat stagnasi ekonomi, kegagalan modernisasi ekonomi perang, mandeknya inovasi dalam bidang militer yang membuat kekuatan militer Ottoman tertinggal jauh dari negara-negara Eropa. Yang selanjutnya rapuhnya birokrasi, pemerintahan dan pendekatan militer. Dan yang terakhir, berkembangnya nasionalisme berbasis etnis atau keagamaan. Dan yang kedua, ada faktor eksternal atau intervensi barat. Negara-negara barat bersaing menjadi kekuatan dominan di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Ottoman. Perseteruan di antara mereka ikut melemahkan Ottoman, seperti Rusia contohnya. Ingin memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Laut Hitam dan Laut Tengah, termasuk 2 selat strategisnya, Bosphorus dan Dardanelles, dalam rangka memudahkan aktivitas dagang dengan Eropa Barat dan sekitarnya. Sementara itu, Inggris berkepentingan untuk melindungi rute laut ke India melalui Mediterania Timur. Adapun sejak masa Napoleon Bonaparte di tahun 1769 sampai 1821, Prancis ingin memperluas wilayah kekuasaan sampai ke Afrika Utara
Anatolia, dan Rumania, serta mendukung penduduk di ketiga wilayah tersebut untuk melawan Ottoman. Selanjutnya Austria, khawatir tuntutan kemerdekaan terhadap Ottoman di wilayah-wilayah Slavia di Balkan akan juga dilakukan oleh warga Slavia di Austria terhadap Austria. Yang kedua, era nasionalisme pertama, yaitu Utsmani Muda dan Turki Muda. Secara garis besar, gerakan nasionalisme di Turki berjalan dalam dua fase, yaitu adanya kesadaran akan kemunduran Ottoman di berbagai bidang, dan kedua adanya kekhawatiran bahwa satu persatu wilayah kekuasaan Ottoman, termasuk seluruh wilayah Anatolia, dikuasai oleh kekuatan-kekuatan Eropa. Gerakan nasionalisme pertama bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Ottoman, bagaimana terjadi pada masa-masa keemasannya di bawah Sultan Sulaiman I dan Sultan Selim II. Pada 1876, Sultan Abdul Hamid II menerima gagasan Utsmani Muda tersebut dengan mengesahkan Konstitusi Ottoman 1876. Ini merupakan konstitusi pertama Ottoman sekaligus menjadi awal dari era konstitusi pertama. Karena dianggap membatasi kekuasaannya, Sultan menghapus konstitusi dan membubarkan konstitusi dan membubarkan parlemen pada tahun 1878. Cita-cita Utsmani Muda diteruskan oleh organisasi Turki Muda menjelang akhir abad 19. Turki Muda merupakan sebutan untuk koalisi beragam kelompok reformasi baik dari kalangan sipil maupun militer. Turki Muda memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyelamatkan Turki dari keruntuhan dengan mengadakan reorganisasi pemerintahan yang lebih modern. Kedua, mengembangkan semangat nasionalisme di Turki. Ketiga, mengadakan perbaikan sosial, ekonomi, dan budaya. Keempat, mengadakan pembaruan organisasi pemerintahan. Dan yang terakhir, menyatukan Turki ke dalam satu bahasa, satu bangsa, dan satu negara. Yang ketiga, era nasionalisme kedua, yaitu Perang Dunia Pertama di tahun 1914 sampai 1918. Pada Perang Dunia Pertama, Ottoman bersekutu dengan Jerman yang tergabung dalam blok sentral. Ottoman sempat meraih kemenangan gemilang di semenanjung Gallipoli di bawah pimpinan Mustafa Kemal pada 1915 hingga 1916. Namun serangan masif pasukan sekutu yang didukung kaum revolusioner Arab memaksa Ottoman menyetujui gencatan senjata Mudros pada 30 Oktober 1918. Isi perjanjian tersebut adalah: yang pertama, Ottoman menyerahkan Garsinun di Hejaz, Yaman, Suriah, Mesopotamia, serta Tripolitania dan Srinaika. Yang kedua, sekutu menduduki sela-sela strategis yang sebelumnya dikuasai Ottoman, yaitu Dardanelles, Bosporus, dan Batum. Ketiga, sekutu berhak menduduki 6 provinsi timur di Anatolia dan menguasai setiap titik strategis apabila terjadi ancaman terhadap sekutu. Yang keempat, angkatan bersenjata Ottoman diturunkan statusnya dari siaga tempur ke posisi sebelum perang atau disebut dengan istilah demobilisasi. Selanjutnya, pelabuhan-pelabuhan Ottoman, jalur kereta api, serta titik strategis lainnya bebas digunakan untuk kepentingan sekutu. Dan yang terakhir, di Kaukasus, Ottoman harus kembali ke perbatasan sebelum perang dengan Rusia. Ada dua peristiwa penting yang terjadi setelah senjata yang menentukan sejarah Ottoman selanjutnya, yaitu pendudukan Istanbul dan provinsi timur oleh sekutu pada 13 November 1918. Dan yang kedua, pendudukan Smyrna di provinsi Izmir oleh Yunani atas izin sekutu pada 14 Mei 1916. Dua peristiwa inilah faktor pemicu perang kemerdekaan Turki atau era nasionalisme kedua. Tokoh kunci perang kemerdekaan itu adalah seorang perwira berpengalaman bernama Mustafa Kemal yang kelak bergelar Atatürk. Pada Juni 1919, Kemal mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa tokoh sipil dan militer terkemuka di Turki di kota Amasya. Resolusi yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut yang disebut Amasya Sirkular pada intinya menyepakati bahwa integritas teritorial Ottoman berada di ujung tanduk, dan karena itu perlu usaha dan tekad nasional untuk mencapai kemerdekaan. Sebagai tindak lanjut, kesepakatan Amasya diadakan kongres di kota
Erzurum di timur, Anatolia pada 23 Juli sampai 4 Agustus 1919. Kongres bertujuan untuk menyatukan 6 provinsi timur. Hasil Kongres Erzurum adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima keinginan 6 provinsi timur untuk tetap berada dalam naungan Ottoman. Yang kedua, menolak pemberlakuan skema mandat di wilayah-wilayah kekuasaan Ottoman. Tiga, menolak memberikan privilege pada Yunani dan Armenia. Yang keempat, bertekad melakukan perlawanan jika resolusi-resolusi tersebut dilanggar oleh sekutu. Dalam Kongres Sivas, wilayah Ottoman tidak hanya mencakup 6 provinsi timur, tapi juga seluruh wilayah Anatolia, Istanbul, dan Rumelia. Hasil Kongres Sivas dipertegas lagi dalam Fakta Nasional yang disahkan oleh Parlemen Istanbul pada 17 Februari 1920. Fakta Nasional membuat untuk meningkatkan pengawasan atas Istanbul. Pada 16 Maret 1920, Inggris melakukan razia besar-besaran dan menangkap 150 orang simpatisan nasionalis, termasuk beberapa anggota parlemen. Pada 18 Maret 1920, Inggris membubarkan parlemen yang dikuasai kaum nasionalis. Pada 10 Agustus 1920, sekutu memaksa Sultan menandatangani perjanjian Sevres. Isinya sebagai berikut. Yang pertama, Kesultanan Ottoman dihapus. Kedua, sekutu mengawasi Ottoman dalam bidang keuangan dan militer. Ketiga, Turki melepas seluruh haknya atas Balkan, Jazirah Arab, dan Afrika Utara. Dan yang terakhir, Inggris mendapat Afrika Utara, Transjordania, dan pesisir selatan Jazirah Arab. Pasukan revolusioner pimpinan Atatürk melancarkan perang terhadap sekutu yang memanfaatkan sisa-sisa stok persenjataan militer Ottoman. Perang ini dibagi dalam 3 front barat, selatan, dan timur. Turki berhasil memukul mundur tentara sekutu. Hal ini memaksa sekutu menyetujui perundingan ulang di Swiss yang menghasilkan perjanjian Lausanne pada 1923. Isi perjanjian Lausanne adalah sebagai berikut. Di antaranya, Turki menerima batas-batas negaranya. Yang kedua, tidak melepas semua haknya atas provinsi-provinsi Arab, serta mengakui pemilikan Siprus oleh Inggris dan pemilikan Dedekanasi oleh Italia. Yang ketiga, sekutu membatalkan otonomi Kurdistan, serta tidak ada kewajiban bagi Turki untuk melepas Armenia. Yang keempat, sekutu meninggalkan seluruh pengaruh dalam bentuk apapun atas Turki, terutama militer dan keuangan. Dan yang terakhir, selat-selat Turki yaitu Bosporus dan Dardanelles yang menghubungkan Laut Hitam, Laut Aegea, dan Laut Tengah dinyatakan terbuka oleh semua pelayaran. Dengan ditandatangani perjanjian Lausanne, dunia internasional mengakui kedaulatan Republik Turki sebagai negara penerus resmi Kesultanan Ottoman. Republik Turki diproklamasikan pada 29 Oktober 1923. Di ibu kotanya baru Ankara, Mustafa Kemal dipilih sebagai presiden utama. Gerakan nasionalisme Turki bertambah pada yang pertama dimulainya era konstitusi kedua Kekaisaran Ottoman. Yang kedua, banyak organisasi bawah tanah di Turki Utsmani yang mendirikan partai politik. Ketiga, Bulgaria mendeklarasikan kemerdekaannya dan Turki Utsmani. Yang keempat, Austria-Hungari merebut Bosnia dan Herzegovina dari Turki Utsmani. Yang keempat, lahirnya kelompok reformis di negara lain yang meniru Turki muda. Dan yang terakhir, memicu revolusi di negara lain seperti revolusi Rusia 1917 dan revolusi Cina di tahun 1911. Dan inilah penjelasan saya tentang sejarah latar belakang terjadinya nasionalisme di Turki. Terima kasih. Pengen nyoba ngedit aku. Kagebenshin no jutsu. Hai guys, jadi saya akan menjelaskan tentang nasionalisme pada negara India yang dimulai dari peperangan Sepoy. Nah, jadi
pada tahun 1600-an, Inggris tiba di India yang diwakili dengan perusahaan dagangnya yang bernama British East India Company. Tiba-tiba patah ini, aduh. Aduh. Kok nggak bisa ini, guys? Tiba-tiba patah ini, guys. Aku nggak sih? Nggak tahu lah. Oke, lanjut. Nah, tujuan EIC ini sendiri itu apa sih? Ini aku singkat ya. Apa sih? East India Company ini jadi EIC biar gampang gitu, cepat. Tujuan awalnya itu adalah untuk mendapatkan rempah-rempah yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Mughal yang bercorak Islam. Gitu, guys. Nah, untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar, Inggris harus menguasai India dari segi politik dan militer agar bisa mengakses petani secara langsung. Begitu. Kebetulan pada pertengahan 1700, dinasti Mughal yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Sultan Ahmad mulai melemah. Jadi, Inggris mengambil keuntungan dan mengambil alih politik dan militer di India. Emang Inggris ini ngeselin ya. Nah, sepoi sendiri itu apa sih artinya? Kalian pasti nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya tahu, kan saya menjelaskan. Mana sih? Jadi, sepoi itu sendiri artinya adalah prajurit infanteri Mughal. Nah, nama ini diambil untuk merujuk prajurit EIC dari kalangan pribumi. Ada 300 prajurit sepoi yang tersebar di 3 pangkalan, yaitu di Bombay, Madras, dan Benggala. Banyak ya. Jadi, tadi kan saya menyebutkan bahwa EIC menerapkan beberapa kebijakan-kebijakan. Jadi, saya akan menjelaskan apa saja kebijakan yang telah mereka terapkan. Nah, yang pertama itu adalah EIC menetapkan tanah sebagai pemilik pemerintah. Nah, sedangkan petani itu hanya sebagai penggarap. Sistem ini berlaku di Indonesia pada tahun 1814 sampai 1816 di bawah Thomas Stamford. Untuk kebijakan yang kedua, EIC menghapus hukum waris Hindu dengan mengizinkan orang yang menganut agama Kristen untuk mendapatkan warisan. Gitu. Bagus sih ini kayaknya. Nah, yang ketiga nih, proyek-proyek infrastruktur seperti jalan raya, kereta api, itu dianggap bukan untuk rakyat India, namun untuk melayani kepentingan ekonomi politik Inggris. Untuk kebijakan yang keempat, ini namanya mulai agak gimana gitu. Jadi, menurut Doctrine of Lapse, EIC akan menganeksasi sebuah kerajaan jika rajanya dipandang tidak kompeten atau tidak memiliki keturunan laki-laki sebagai pewaris tahta. EIC memperkenalkan senapan jenis baru yang bernama Lee Enfield. Senapan ini akan bekerja sangat baik jika sisi cartridge senapan diberi lemak dari sapi atau babi sebagai pelumas. Unik ya, unik banget. Nah, setelah saya menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan EIC tersebut, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jalannya pemberontakan sepoi. Jadi, pada April 1857, puluhan prajurit sepoi di Meerut, Uttar Pradesh mengikuti jejak Pandey yang mengakibatkan mereka untuk dihukum penjara dan kerja paksa. Nah, Pandey sendiri itu siapa? Jadi, Pandey adalah prajurit pertama yang menolak untuk menggunakan senapan baru tersebut yang tadi saya sebut di kebijakan EIC yang menggunakan lemak babi atau sapi lah, nggak tahu. Selanjutnya, pada 10 Mei 1857, prajurit sepoi membebaskan rekan-rekannya yang dipenjara dan melakukan long march selama 5 hari ke New Delhi untuk memobilisasi revolusi yang lebih luas. Setelah mereka sampai di New Delhi, mereka disambut oleh rekan-rekannya yang bermarkas di situ. Mereka juga mendeklarasikan
Bahadur Shah II sebagai kaisar dan pemimpin yang sah di India. Begitu. Setelah semua itu terjadi, pasukan EC ini dengan kejinya ini mengepung Delhi dan mengasingkan Bahadur Shah II yang baru saja dideklarasikan sebagai pemimpin ke suatu tempat yang bernama Burma. Nah, Burma ini pada zaman sekarang diberi nama Myanmar. Nah, anaknya si Bahadur Shah II ini juga dibunuh. Jadi dinasti Mughal pun berakhir, tamat. Jangan senang dulu. Meski Delhi telah dikuasai, masih ada pemberontakan di wilayah-wilayah lain atau di kerajaan-kerajaan yang masih kecil-kecil gitu, yang kroco-kroco gitu. Nah, jadi India itu baru bisa distabilkan pada tahun 1858. Jadi setelah semua peperangan dan pemberontakan dan semua itu pasti ada dampak yang terjadi di India. Apa itu? Mari kita bahas. Jadi India ini berada di bawah kendali langsung penguasa Inggris di London, yaitu Ratu Victoria yang digelari sebagai Empress of India. Hal ini menandai era baru yang disebut British Raj. Dan setelah tahun 1876, India lebih dikenal sebagai British Indian Empire. Nah, dampak tersebut akan menimbulkan tumbuhnya gerakan nasionalisme di India itu sendiri. Bagaimana? Karena pemberontakan sepoi ini telah menyatukan rakyat-rakyat India ke dalam perasaan senasib sepenanggungan. Penderitaan yang dialami oleh satu daerah itu tidak dialami oleh satu daerah itu saja, tapi dirasakan oleh seluruh India. Sangat sakit itu bro. Banyak glut, banyak mati, banyak korban, itu kasihan banget. Jadi India ini melahirkan berbagai macam pergerakan nasional dengan satu tujuan, yaitu untuk kemerdekaan negara India tersebut. Begitu. Nah, pada abad ke-20, gerakan nasionalisme di India ini mulai bersifat radikal. Bersifat radikal dengan munculnya gerakan Swadeshi. Take ke nggak tahu berapa ratus ini. Kita lanjut. Bersifat radikal ya, dengan munculnya gerakan Swadeshi yang memiliki visi untuk mengusir Inggris dari India serta memperbaiki kondisi ekonomi rakyat dengan kekuatan sendiri yang disebut Swadeshi itu sendiri. Ya, namanya sama. Gerakan Swadeshi yang bernama Swadeshi. Ya, masuk lah. Nah, strategi apa sih yang dilakukan? Jadi rakyat ini memboikot produk Inggris dan menghidupkan kembali produk-produk lokal dari India. Nah, begitu. Nah, selanjutnya pada 1935 pemerintah Inggris mengeluarkan India Act yang berisi India Act ini kebijakan gitu loh. Jadi ada beberapa isinya gitu. Yang pertama adalah dibentuknya negara federasi India. Yang kedua adalah provinsi-provinsi mendapat otonomi yang luas. Dan yang ketiga adalah segera diadakannya pemilu di setiap provinsi yang diikuti semua partai untuk memilih dewan provinsi. Nah, Liga Muslim ini menerima India Act karena isinya ini menjamin hak-hak golongan minoritas. Sedangkan Kongres tidak menerima karena dianggap tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Namun India Act ini tetap berlaku ujungnya ya. Nah, pada pemilu tahun 1937, Kongres ini memenangi 7 dari 11 provinsi. Partai pemenang di setiap provinsi berhak membentuk pemerintahan. Nah, pada tahun 1947, Inggris mengesahkan
status dominion kepada India. Menurut undang-undang ini, India dibagi menjadi 2 dominion, yaitu Pakistan dan India. Dibagi jadi 2 part gitu, yang masing-masing resmi berdiri sebagai negara merdeka. Nah, Pakistan ini merdekanya pada tanggal 14 Agustus dan sedangkan India pada 15 Agustus. Jadi hanya beda 1 hari. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih. Semoga kalian mengerti. Hai guys, jadi di video ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan nasionalisme yang ada di Mesir. Jangan di skip ya guys, mari kita tonton. Mesir adalah sebuah negara yang terletak di sudut timur laut benua Afrika yang menjadi incaran bagi negara barat, khususnya Inggris dan Perancis. Dengan memanfaatkan keterpurukan Mesir, bangsa asing ikut terlibat dalam pemerintahan dan memicu perlawanan dari masyarakat dengan melakukan gerakan nasionalisme di Mesir sekitar awal abad ke-19. Nah, itu adalah penjelasan awal tentang Mesir. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan era modernisasi yang ada di Mesir. Yang pertama, terjadinya era modernisasi Mesir pada tahun 1805 hingga 1953. Pembangunan infrastruktur modern ini dibangun karena adanya Muhammad Ali. Muhammad Ali menyewa ahli-ahli dari Eropa dan Amerika dalam rangka mempercepat pembangunan dan reformasi. Mereka membangun gedung-gedung yang mirip oleh bangunan di Eropa, rel kereta api, serta fasilitas publik seperti pipa air dan gas. Tidak hanya mereformasi bangunan, tapi Ismail juga mereformasi adat-adat yang dianggap kolot. Selanjutnya, pembangunan terusan Suez yang terjadi pada tahun 1859 hingga 1869. Pembangunan ini butuh waktu 10 tahun untuk meneruskan pembangunannya. Separuh biaya pembangunan tersebut berasal dari Perancis dan dari Mesir. Sedangkan Inggris tidak membiayai dan berupaya sekuat tenaga untuk menggagalkan pembangunan tersebut karena pembangunan akan memudahkan Perancis menguasai koloni Inggris di Asia yaitu India. Kemudian ada perkembangan di reformasi politik. Pada sebelum era dinasti, bahasa resmi pemerintahan Mesir adalah bahasa Turki. Kemudian pada masa dinasti sejak 1828, Mesir menggunakan 2 bahasa, yaitu Turki dan Arab. Pada tahun 1833, militer Mesir nyaris menaklukkan Istanbul pada saat menguasai Suriah. Penaklukan itu dilakukan setelah Sultan Ottoman memberi 2 konsekuensi kepada Ali. Setahun selanjutnya, Inggris memaksa Ali untuk mendatangi Ottoman karena dapat mencegah pengaruh Perancis dan Rusia yang berambisi untuk memperluas Laut Tengah dan sekitarnya. Dan Ali pun mendapatkan gelar baru, yaitu Gubernur Mesir dan Sudan. Kita akan membahas yang dimana era kemunduran dan kebangkitan Mesir. Hai, di masa proyek modernisasi ini, Mesir memiliki masalah keuangan yang sehingga Mesir harus meminjam uang kepada negara Perancis dan Inggris. Bahkan guys, untuk mencegah kebangkrutan, Ismail menjual sebagian besar saham terusan Suez kepada Inggris. Tetapi Mesir gagal dan Mesir tidak sanggup lagi mengajukan permintaan utang lagi. Nah, akhirnya Inggris mengutus Stephen Cave untuk meneliti keuangan Mesir. Dengan begitu menghasilkan 2 kebijakan, yaitu separuh penghasilan negara berada di bawah panitia internasional yang disebut Caisse de la dette publique. Dan Mesir dijadikan kerajaan konstitusional dengan seorang Inggris bernama Charles River Wilson sebagai Menteri Keuangan dan seorang Prancis Marquis de Blagners sebagai pekerja umum. Berbagai campur tangan yang terjadi yang berlebihan ini membuat Ismail melawan dan menyabotase peraturan yang telah diatur oleh Menteri asing. Sebagai reaksi atas tindakan tersebut, Inggris dan Prancis meminta Ismail untuk turun tahta. Tapi Ismail digantikan oleh putranya,
yaitu Muhammad Taufik Pasha, dan menerapkan dua kebijakan baru, yaitu menaikkan pajak bagi tuan tanah serta mengurangi separuh gaji para pegawai pemerintahan dan tentara. Dibantu pada tahun 1872 hingga 1882, ini merupakan munculnya gerakan perlawanan Pan-Islamisme dan munculnya nasionalisme. Nah, bukannya nyamuk ya itu. Jadi pada tahun 1872 muncul dua gerakan perlawanan terhadap intervensi asing di Mesir, yaitu Pan-Islamisme dan nasionalisme. Pan-Islamisme memiliki dua prinsip gerakan, yaitu negara-negara Islam terus menolak pengaruh Barat yang menganggap banyak membuat mudarat daripada kebaikan. Kedua, gerakan kembali kekuatan dan kemurnian Islam harus seiring sejalan dengan negara Islam di bawah sebuah negara Islam atau kekhalifahan. Pemimpin gerakan Pan-Islamisme di Mesir adalah Jamal ad-Din al-Afghani. Gerakan Pan-Islamisme semakin mendapat simpati saat keuangan Mesir terkendali. Yang terakhir, munculnya gerakan nasionalisme yang terjadi karena ketidakpuasan tentara pribumi terhadap praktik diskriminasi dalam angkatan bersenjata. Yang sebagian besar perwira tersebut adalah orang Turki. Sekelompok tersebut berusaha untuk menyingkirkan atasan mereka yang orang Turki. Tahun 1879, gerakan ini melancarkan pemberontakan tapi gagal. Nah, perkembangan selanjutnya tentang nasionalisme, Kolonel Ahmad Arabi menjadi dikenal luas karena beliau berkomitmen membebaskan Mesir dari semua pengaruh asing. Arabi pun diangkat menjadi Menteri Urusan Perang, dan bahasa pemerintahan Mesir diganti menjadi bahasa Arab. Goodbye.